Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Baiklah Ananda semuanya, sebelum memulai pembelajaran tematik kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita masih di tema E, wirausaha, muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah melalui menyimak video pembelajaran, Ananda mampu menjelaskan contoh wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, melalui menyimak video pembelajaran, Ananda mampu menjelaskan manfaat keragaman wirausaha. Dan yang ketiga, melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, keragaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, kita tahu nak ya bahwa kegiatan usaha ekonomi di Indonesia itu sangat beragam ya, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam juga. Nah, salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh wirausahawan itu salah satu kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang itu namanya adalah wirausahawan ya. Jadi dengan kata lain, wirausahawan itu adalah orang yang berani secara mandiri mengusahakan suatu pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain ya. Nah, ini adalah contoh-contoh wirausaha yang ada di sekitar kita. Ya, ini yang Bunda sebutkan hanya beberapa yang sebenarnya bisa kalian temukan juga ya, banyak sekali. Misalnya, membuat kerajinan, menjahit, atau membuka usaha di bidang kuliner, atau membuka usaha laundry, atau membuka usaha di bidang kecantikan, di bidang kesehatan, ya, dan masih banyak lagi. Dan Bunda rasa di kelas kita itu sudah ada yang berwirausaha ya, walaupun kecil-kecilan. Nah, keragaman jenis usaha ekonomi tadi menimbulkan pula yang namanya keragaman sosial dalam masyarakat. Misalnya begini, ada dua orang wirausahawan ya, misalnya wirausahawan A dan wirausahawan B. Nah, wirausahawan A ini itu omsetnya puluhan juta misalnya ya. Jadi dengan omset yang sebegitu banyaknya, si wirausahawan A ini itu bisa mengembangkan sayap wirausahanya yang lain ya. Bisa mengembangkan sayap maksudnya bisa jadi membuka cabang yang baru ya. Begitu pula karyawan yang bekerja di sana itu terjamin ya kesejahteraannya. Nah, ada wirausahawan B, itu omsetnya hanya jutaan rupiah, ya, hanya jutaan rupiah. Dengan omset yang sebegitu, wirausahawan B baru mampu, ya, menyejahterakan karyawannya saja, ya, dan tetap menjalankan usahanya itu, belum mampu untuk mengembangkan sayap usahanya yang lain. Nah, jadi dari kedua itu kan bisa kita lihat, jadi dari keragaman jenis usaha dan omset yang diterima dari usaha tersebut atau penghasilan yang diterima dari usaha tersebut itu akan menyebabkan keragaman sosial pula dalam masyarakat, ya. Nah, dengan adanya keragaman usaha ekonomi tadi, kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi ya. Misal nih, Bunda usahanya di bidang kuliner, tapi kan Bunda juga butuh yang namanya
untuk kesehatan misalnya. Nah, misalnya ada teman Bunda yang wirausahanya di bidang kesehatan. Jadi bisa tuh memenuhi kebutuhan kesehatan Bunda, Bunda beli dengan temannya Bunda tadi. Atau temannya Bunda butuh misalnya mau makan ayam dan Bunda misalnya wirausahanya kuliner makan ini ya tentang ayam-ayaman lah ya kayak gitu. Nah, jadi teman Bunda bisa beli tuh sama Bunda ya. Jadi saling terpenuhi ya kebutuhan masing-masing. Nah, meskipun berbeda jenis usaha dan pendapatan ya, seperti yang Bunda contohkan wirausahawan A dan B tadi, itu beda kan pendapatannya pasti karyawan yang bekerja di A dan karyawan yang bekerja di B. Nah, setiap pelaku ekonomi itu siapa? Ialah baik pemiliknya, baik konsumennya, ya, baik semuanya, ya, itu pelaku ekonomi. Itu harus tetap saling menghormati dan menghargai, ya. Tidak boleh saling curang, misalnya demi mendapatkan omset yang tinggi, nanti membuat apa ya berita-berita hoax tentang saingan kita misalnya kayak gitu. Padahal dalam Al-Quran juga kan kita tetap aja harus berusaha, urusan rezeki itu pasti Allah yang pasti akan mengalir dengan sendirinya. Yakin saja setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Jadi kita tetap harus saling menghormati. Nggak apa-apa tuh misalnya Bunda usaha kuliner, teman Bunda juga usaha kuliner, teman Bunda lagi usaha kuliner. Sama misalnya siap saji ya, makanan siap saji misalnya kayak jenis-jenisan ayam misalnya apa, ayam geprek, ayam penyet, ayam apa ya. Nah, walaupun sama usahanya, tetap aja jangan sampai kita saling menjatuhkan ya. Tetap harus saling menghormati dan menghargai. Nah, perbedaan itu ya, perbedaan tadi ya, itu bisa mengakibatkan adanya saling ketergantungan antar anggota masyarakat. Nah, manfaat keragaman wirausaha. Ya, jadi wirausaha yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, ya. Yang pertama, membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, ya. Yang kedua, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misal, seperti koran bekas. Nah, koran bekas itu kan bisa tuh dibuat kerajinan, misalnya buat asbak dari koran bekas tadi, atau buat figura dari koran bekas tadi ya. Atau sekarang tuh banyak ya nak, kayak bungkus-bungkus molto, bungkus rinso. Nah, itu kan bisa dijadikan kerajinan tas. Ya nggak pernah lihat kali ya nak di berita-berita kerajinan-kerajinan seperti itu. Nah, berpikirlah inovatif. Jadi dari barang-barang bekas tadi tuh bisa menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, ya, sehingga bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Benar, misal kita buka wirausaha usaha kuliner ya, misalnya rumah makan. Kita kan butuh pekerja. Nah, biasanya kita akan mencari karyawan atau orang-orang yang ada di sekitar kita dulu kan ya, untuk menjadi karyawan kita. Nah, itu jadi dengan kita mempekerjakan, mereka juga dapat pendapatan dan kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan mereka. Ya. Kemudian yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Benar. Berarti ada pekerjaan ya, ada lowongan pekerjaan jika kita membuka wirausaha. Nah, misalnya ya Bel, nanti kalau usaha Abel itu udah besar, rekrutlah karyawan. Jadi Abel sudah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Ya nak ya. Jadi tetaplah berwirausaha ya kalau memang ada kesempatan, ada kemampuan ya, dan ada
Pokoknya faktor-faktor yang mendukung tuh ada semua. Ya. Dan yang terakhir, ini yang lebih besar lagi ya, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Benar sekali ya. Dari usaha kecil inilah, usaha mikro, usaha kecil ya, nanti lama-lama akan menjadi besar dan lama-lama kita akan menjadi negara industri ya, yang menghasilkan sesuatu yang bisa diekspor ya, nanti usaha kita itu bisa diekspor ke luar negeri ya, orang-orang yang di luar negeri sana ini merasakan wirausaha kita. Oke, nah ini yang penting. Sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai wirausahawan untuk kemajuan usaha kita. Ya, jadi jangan sampai kita sudah buka usaha nanti kurang sikap yang harus dimiliki ini, nanti jadi bangkrut ya, jadi tutup. Jadi enggak mulai lagi dari nol, buka lagi, terus nyerah, stop lagi, cari lagi usaha. Nah, enggak. Jadi kalau ada satu usaha yang mau kalian rintis, ya, pikirkanlah matang-matang, kemudian tumbuhkanlah sikap ini, ya, nanti lama-lama akan menjadi usaha yang besar, ya. Oke, yang pertama, sikap yang harus dimiliki itu adalah kerja keras, ya, kerja keras, ya, jangan sampai nanti ada hambatan sedikit nyerah kayak gitu. Nah, ini pantang menyerah juga. Kerja keras dan pantang menyerah ini berkaitan, ya. Jadi harus tahan banting istilahnya ya, Nak, ya. Jadi kalau ada usaha hambatan atau tantangan itu harus diterima, harus dijadikan suatu motivasi, ya, jangan sampai menyerah. Kemudian percaya diri maksudnya kalau kita kan wirausaha itu menjual ya, menjual produk. Nah, kalau kita ingin menjual biar produk kita itu laris ya, diminati oleh banyak orang, kita harus percaya diri dulu sama produk kita. Kita harus meyakinkan. Jadi dengan percaya diri, orang akan yakin dengan produk kita. Jangan jualannya malu-malu, ya. Jadi tawarin aja. Terus aja, misalkan sekarang online lebih banyak, Nak, ya. Terus aja tuh buat iklan di medsos kita. Kan lama-lama orang buka juga, penasaran. Jualan apa sih dia? Gitu. Sama kayak Bunda awalnya, oh, Abel jualan. Terus Bunda tanya lagi, Abel jualan apa? Lama-lama Bunda buka kan WA-nya Abel tuh, statusnya Abel. Oh, Abel ini jualan ini. Nah, udah tahu kan orang nanti kalau misalnya suatu saat butuh, nanti kan larinya ke Abel. Misal Bunda butuh nih, misalnya butuh lipstik ya, lipstik Bunda udah habis, oh ke Abel aja kayak gitu ya. Atau Bunda butuh apa ya yang Abel jual tuh pokoknya Bunda butuh apa yang Abel jual, nanti Bunda larinya ke Abel ya. Kenapa? Biasanya memang orang tuh mencari yang dia butuhkan tuh ke orang-orang terdekat biasanya. Karena apa? Karena udah percaya biasanya. Ya, Nak, ya. Nah, kemudian bertanggung jawab dan bekerja sama. Ini yang penting juga, dua hal yang penting. Bertanggung jawab tuh di mana bertanggung jawabnya? Pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Ya, terhadap konsumen kita. Ya, di antaranya itu yang pertama ya, kualitas produknya. Jadi kita sebagai owner atau pemilik ya, itu harus bertanggung jawab terhadap kualitas produk kita. Gimana supaya produk kita itu tetap diminati? Berarti kita harus menjaga kualitas kita, ya, menjaga kualitas produk kita. Kemudian juga kemasan, packaging. Nah, Ananda lebih suka yang mana? Seorang yang cantik, bersih, rapi, atau kumel, bau, nggak menarik? Tentu milihnya yang rapi, bersih tadi ya, cantik ya. Nah, jadi packaging atau kemasan itu sangat mendukung ya, Nak. Walaupun produk kita enak, misalnya kita jualan apa ya, enak, tapi kalau packagingnya nggak menarik, tentu orang akan lari ya, nggak mau melihatnya. Karena orang tuh biasanya lihat dulu good looking nggak kayak gitu, enak nggak dilihat.
atau wah, ada rasa minat kan kalau kita kayak tatapan pertama kita melihat sesuatu, kayaknya enak tuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi kemasan atau packagingnya itu juga diperhatikan. Kemudian pelayanan terhadap konsumen, apalagi yang online. Kalau misalnya ada yang tanya-tanya, walaupun hanya sekedar tanya, nah ya, misalnya emang kebanyakan konsumen tuh mau tahu dulu, tanya-tanya dulu. Jangan kesel balasnya dan gercep ya, nah ya, cepet balasnya itu. Nah, itu salah satu yang diinginkan oleh konsumen. Kita nanya apa dijawab, kita nanya apa cepet jawabnya, kayak gitu. Nah, lama-lama nanti konsumennya ini tetap ingin membeli sama kalian yang buka usaha. Nah, yang ini penyaluran barang ya. Penyaluran barang misal kayak di Shopee itu kebanyakan ya. Kalau online ya, penyaluran barang tuh jadi hal yang di nomor satu kan ya. Maksudnya ketika kita sudah bilang udah transfer, langsung barang langsung dikirim ya, kerjakan kayak gitu. Jangan sampai orang udah transfer tapi barang belum dikirim, atau barangnya masih misal kalian ngambil juga nih di tempat yang lain, ternyata masih di tempat itu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah ya, ketika kita udah jual, kita tuh udah ready barangnya. Jadi sewaktu-waktu konsumen kita transfer atau udah membayar, kita udah ready juga untuk menyalurkannya. Ya, seperti itu ya. Ini hal-hal kecil tapi sangat sangat penting menurut Bunda. Ya, karena inilah yang dicari oleh para konsumen, karena Bunda bertindak sebagai konsumen juga ya keseringan, karena usaha Bunda yang Bunda lakukan juga kadang kepentok sama waktu dan aktivitas yang lain kayak gitu. Jadi agak terhenti usaha yang Bunda kerjakan. Oke, yang selanjutnya nih menjaga kelestarian lingkungan sekitar ya. Misal kita tuh misalnya mendaur ulang barang bekas ya. Nah, jadi sampah-sampahnya atau bekas-bekasnya itu kita juga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dari lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita menimbulkan polusi atau sampah di sekitar kita. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita juga membuang di sembarang tempat ya. Itu juga nggak boleh. Nah, yang terakhir bekerja sama ya. Ini sikap juga yang harus dimiliki ya. Itu kemajuan wirausaha kita. Bekerja sama antara pemilik usaha dan karyawan. Tuh. Jadi antara owner dan karyawannya tuh satu ya. Satu tujuan, yaitu memajukan usahanya. Jangan sampai nanti owner sama karyawan kelas ya, atau selisih paham kayak gitu. Nanti nggak enak. Kemudian juga kerjasama itu dengan wirausahawan yang lain ya, demi memenuhi kebutuhan tadi. Misal kayak kita butuh kemasan atau packaging, kita kan nyari ke tempat yang lain ya, ke orang yang lain kayak gitu. Nah, itu namanya juga kerjasama dengan wirausahawan yang lain. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan Bunda ya. Coba sekarang Ananda berimajinasi, membuat ide usaha ya. Membuat ide usaha. Apa sih usaha yang mau Ananda lakukan ya? Boleh. Terserah usaha apa saja, yang penting itu adalah minat kalian, dan gak apa-apa, cita-citain aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan, ada waktu, kalian udah siap, itu bisa dilakukan ya. Tapi yang pertama, jelaskan dulu nak ya, produk yang akan kalian usahakan ya. Misalnya apa, mau kayak Abel ya, Abel udah punya produk nih ya, produk-produk kecantikan. Sebutin aja Abel apa ini ya. Kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki ya, keterampilan apa yang harus dimiliki. Misal kalau Abel kan berarti keterampilan menjual ya, keterampilan marketing. Nah, bagaimana menjual, karena Abel tuh Abel kan hanya menerima produk ya, produknya udah ada kayak gitu. Jadi Abel tuh hanya menyalurkan. Jadi bagaimana cara Abel marketingnya itu, bagaimana caranya supaya orang tuh minat. Nah, itu keterampilan yang harus dimiliki. Misal ya, ini Bunda contohin yang Abel. Kalau misalnya produk makanan, berarti kalian harus bisa keterampilannya itu mengolah makanan itu. Jadi apa, belajar dulu kayak gitu, atau les dulu, atau belajar dari mana.
Nah, bagaimana strategi usahanya? Strategi itu cara, ya, cara kalian supaya usaha kalian tuh maju. Ya, misal yang pertama nih Abel, pasang iklan tiap hari. Atau yang kedua, misalnya nih, menjapri seluruh kontak yang ada di WA-nya Abel. Bisa juga tuh. Ya, atau usaha yang strategi yang lain ya, strategi yang lain. Nah, kerjasama yang dilakukan nih, misalnya kerjasama yang dilakukan tuh dengan wirausahawan yang lain, ya. Kerjasama yang dilakukan dengan wirausahawan yang lain, kayak Abel, misalnya, misal Abel butuh apa ya, mau mencari yang lipstick yang lebih bagus lagi. Nah, Abel kerjasama mencari, berarti mencari informasi untuk memenuhi produk-produk yang Abel jual tadi. Itu kerjasama. Oke, untuk lebih jelasnya ya, silakan dibaca buku tema E halaman 100. Nah, itu ada contohnya. Ya nak ya, silakan dicoba, nggak apa-apa, cita-citain aja dulu ya. Nanti siapa tahu terwujud ya nak ya, jadi usaha yang besar bagi kalian. Oke, atau ada yang mau buka usaha buket bunga, kayak gitu bisa juga. Ya nak ya, banyak sebenarnya usaha. Silakan dicari usaha apa yang mau kalian lakukan nantinya ke depannya. Oke, semoga bisa dipahami ya Ananda semuanya. Nah, tadi sikap yang harus dimiliki itu kan kerja keras nak ya. Nah, di dalam hadis, sebuah hadis nih Bunda ambil dari hadis riwayat Baihaqi, bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai seorang mukmin yang bekerja keras, ya, seorang pemuda yang bekerja keras, ya. Itu saja pembelajaran yang Bunda sampaikan hari ini. Kita tutup dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.